kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, betapa besar kasih setiamu di dalam hidup kami dan kami sungguh bersyukur. Kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpinlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan melaksanakan firman yang diberitakan oleh hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Demikianlah firman Tuhan. Fokus dari teks ini ialah bait Allah. Apa sebabnya kitab Tawarik meletakkan titik berat pada bait Allah? Alasan yang umum ialah karena penulisnya atau setidak-tidaknya orang yang menghimpun kitab ini adalah imam. Adalah wajar pandangan seorang imam dijiwai oleh perasaan mengutamakan hal-hal yang bertalian dengan organisasi dan tata tertib keagamaan, sehingga dapat dimengerti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadat dan bait Allah dianggap penting sekali. Sekedar contoh, ada yang berpendapat harus senantiasa diingat Tawarik berasal dari orang Lewi. Sebab itu segala yang bertalian dengan bait Allah dan hal ibadat diutamakan sekali. Untuk dapat mengerti jelas tujuan utama kitab Tawarik, kita perlu merenungkan zaman dan keadaan dalam mana kitab ini dituliskan. Tawarik ditulis sesudah pembuangan di Babel, yakni pada zaman sisa bangsa Yahudi pulang kembali ke tanah Yehuda di bawah pimpinan Ezra dan Zerubabel. Hal ini dikuatkan oleh berbagai berita dan keterangan dalam kitab itu sendiri. Tawarik ditulis khusus bagi orang-orang Yahudi yang sudah dipulangkan ke tanah airnya karena keadaan tertentu yang harus mereka hadapi. Setibanya sisa bangsa itu di tanah Yehuda, suatu kekurangan yang besar sekali segera sangat terasa, yaitu tidak adanya raja. Inilah fakta yang menjadi kunci pertama untuk pemahaman tujuan Tawarik. Seperti yang kita ketahui bahwa dahulu kerajaan Daud hanya satu-satunya, tidak ada taranya di seluruh muka bumi. Suatu wangsa dan tahta berlandaskan perjanjian ilahi. Bagi Yahudi, lenyapnya kerajaan Daud merupakan soal yang terlalu pahit. Yang perlu ditekankan di sini ialah bahwa kembalinya umat Israel justru bukan untuk membangun kerajaan, melainkan untuk membangun bait Allah. Bahwa bait Allah harus dibangun kembali memang hal yang teramat penting bagi Kores Raja Persia. Itulah sebabnya ia mengeluarkan dekret agar sisa bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem dan Yudea. Kemudian, mari kita pahami bersama kedudukan bait Allah yang terutama ialah: pertama, selaku lambang kesatuan bangsa, terlebih setelah kerajaan sudah tidak ada lagi. Kedua, selaku peringatan bagi panggilan dan tugas bangsa itu. Ketiga, selaku tanda bahwa Tuhan masih hadir di tengah-tengah umat pilihannya. Dan yang terakhir, selaku pusat kehidupan nasional. Segala sesuatu yang telah lampau sekarang ditinjau kembali dari sudut bait Allah. Demikian juga pembangunan pada zaman sekarang dan harapan kepada masa yang akan datang. Itulah sebabnya Tawarik dituliskan dengan meletakkan titik berat pada bait Allah dan agama. Sebab itu tujuan utama Tawarik ialah memberi penjelasan kepada umat pilihan itu di mana letaknya titik berat kehidupan bangsa dan meyakinkannya di mana letak kewajibannya yang terutama dan di mana letak keselamatannya yang sejati. Dan dengan demikian menantang umat pilihan untuk suatu pengudusan yang baru selaku imam atas segala bangsa yang ditunjuk oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk mengakui bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Dialah yang mempunyai kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Oleh sebab itu marilah kita berkomitmen untuk memberi dengan penuh syukur dan murah hati, secara khusus untuk gerejanya, melalui waktu,
tenaga, pikiran, talenta, bahkan hidup yang kita miliki. Sebab Allah telah memberi kita terlebih dahulu, dan pemberian kita yang terbaik sekalipun tak akan cukup untuk menyamai kemurahan hati-Nya. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah pemilik segala sesuatu. Oleh sebab itu teguhkanlah iman kami agar kami mempersembahkan seluruhnya kepadamu dengan rela dan tanpa pamrih, agar nama-Mu senantiasa dipermuliakan melalui hidup kami. Kami berdoa dalam kegiatan kami di sepanjang hari ini, kiranya Engkau tetap memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan yang daripada-Mu, agar segala pembelajaran, pekerjaan, serta pelayanan kami dapat terlaksana dengan baik seturut kehendak Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat dan para pelayan gereja-Mu. Berikan kesehatan dan kekuatan. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang sakit, dan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, tambahkanlah umur yang panjang dan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.